Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Windy, NPM 19129, mata kuliah Manajemen Keuangan 2C, dosen pengampu Ibu Tilawatil Cisetayoda, SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aktiva lancar dan manajemen modal kerja. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang aktiva lancar. Aktiva adalah kepemilikan aset, harta, dan kekayaan yang menunjang kegiatan perusahaan dan dapat ditukar dalam bentuk uang tunai. Sedangkan aktiva lancar merupakan aktiva yang secara normal dapat berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Suatu aktiva diklasifikasikan sebagai aktiva lancar jika aktiva tersebut, yang pertama, diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Dan yang ketiga, berupa kas atau setara kas yang menggunakannya tidak dibatasi. Jumlah aktiva lancar. Aktiva lancar selain dipengaruhi oleh piutang dan persediaan, juga dipengaruhi oleh besar kecilnya perusahaan menyediakan kas atau aktiva liquid. Semakin besar aktiva liquid, semakin besar aktiva lancar. Semakin besar saldo kas yang disediakan, semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Semakin banyak kas yang dimiliki, semakin rendah profitabilitas perusahaan. Contoh aktiva lancar. Yang pertama, kas dan setara kas. Kas atau cash, semua aktiva yang tersedia di perusahaan berupa kas yang disimpan di bank ataupun kas kecil yang bisa diambil setiap saat. Yang kedua, aset yang termasuk dalam komponen aktiva lancar ini merupakan aset yang paling liquid bagi perusahaan karena dapat secara langsung digunakan untuk segala macam transaksi. Yang kedua, surat-surat berharga. Surat berharga, kepemilikan saham atau juga obligasi perusahaan lain yang mempunyai sifat sementara yang sewaktu-waktu bisa dijual kembali. Surat-surat berharga dapat berupa saham, obligasi, atau surat-surat berharga lain yang dimiliki perusahaan yang bertujuan untuk memutarkan kelebihan uang tunai yang tidak ditujukan untuk investasi jangka panjang. Yang ketiga, piutang. Piutang dagang, tagihan dari perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang disebabkan karena penjualan barang atau jasa secara kredit. Pada akhir periode yang ditentukan, dana tersebut kemudian dapat dicairkan dalam bentuk kas atau uang. Terkadang piutang naik lebih cepat dari penjualan. Ini mengidentifikasikan masalah pada penagihan pembayaran. Untuk menganalisa piutang dipakai receivable turnover yang menghitung lama penerimaan pembayaran rata-rata. Piutang dagang terbagi dua. Yang pertama, piutang wesel adalah surat perintah penagihan pada seseorang atau juga badan untuk dapat membayar sejumlah uang di tanggal yang telah ditentukan sebelumnya pada orang yang namanya sudah disebut dalam surat. Yang kedua, piutang pendapatan. Pendapatan yang sudah menjadi hak namun belum diterima pembayarannya. Yang keempat, persediaan. Persediaan merupakan barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam kegiatan perusahaan. Persediaan barang dagang, barang yang dibeli dengan tujuan dijual kembali dengan mengharapkan untuk mendapat suatu laba. Barang-barang ini dapat merupakan hasil produksi atau komponen produksi perusahaan. Tidak semua perusahaan memiliki persediaan, terutama jika perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa. 5. Beban dibayar di muka. Komponen ini merupakan salah satu bentuk pengeluaran yang telah dibayar perusahaan kepada pemasok atau supplier perusahaan sebelum perusahaan menerima barang atau jasa tersebut. Beban dibayar di muka, pembayaran beban yang dibayar di awal namun belum menjadi suatu kewajiban pada periode yang bersangkutan. Selanjutnya, struktur hutang. Definisinya yaitu, hutang adalah kewajiban yang harus dibayar. Struktur hutang menjelaskan suatu komposisi jangka waktu hutang yang dipergunakan oleh perusahaan, baik jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang, dan dipengaruhi oleh besar kecilnya hutang tersebut.
Macam-macam hutang antara lain: yang pertama, hutang jangka pendek; yang kedua, hutang jangka menengah; dan yang ketiga, hutang jangka panjang. Selanjutnya, struktur jangka waktu pendanaan. Yang pertama, pendekatan hedging. Strategi pendanaan ini membiayai setiap aktiva dengan jangka waktu kurang lebih sama dengan jangka waktu perputaran aktiva tersebut. Keperluan jangka pendek harus dipenuhi melalui sumber dana jangka pendek. Sebaliknya keperluan jangka panjang harus dibiayai dengan sumber dana jangka panjang pula. Prinsip seperti ini diterapkan untuk meminimalkan atas risiko yang dihadapi terhadap penyimpangan aliran kas dari yang diharapkan. Pendanaan hedging sering dilakukan oleh perusahaan yang baru berdiri. Yang kedua, pendanaan konservatif. Pendanaan ini memberikan margin of safety yang cukup besar di perusahaan, yaitu sebagian aktiva lancar bukan permanen didanai dengan pendanaan jangka panjang atau hutang jangka panjang model sendiri. Artinya, kebutuhan dana jangka pendek didanai dengan pendanaan jangka panjang, sehingga menyebabkan risiko atau risiko angsuran tidak terbayar rendah dan profit rendah karena bunganya menjadi tinggi. Yang ketiga, pendanaan agresif. Strategi pendanaan ini dengan mendanai kebutuhan jangka panjang dengan pendanaan jangka pendek. Apabila suku bunga kredit jangka pendek lebih rendah dari kredit jangka panjang, maka strategi ini akan menghasilkan profitabilitas yang tinggi dengan resiko yang tinggi pula. Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang memiliki prospek yang bagus dan sudah berskala besar. Manajemen model kerja. Manajemen model kerja merupakan salah satu keputusan jangka pendek yang penting penentu kesuksesan perusahaan. Model kerja atau working capital secara umum diartikan sebagai dana yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan atau operasi perusahaan sehari-hari. Model kerja atau working capital, menurut Bank Indonesia, seluruh aktiva lancar yang digunakan dalam proses operasi perusahaan. Pengertian model kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif atau model kerja bruto. Model kerja bruto gross working capital merupakan seluruh aktiva lancar yang terdapat dalam perusahaan. Yang kedua, konsep kualitatif atau model kerja neto. Model kerja bersih atau neto net working capital merupakan kelebihan aktiva lancar dari hutang lancar yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, konsep fungsional atau Eidman and Holt. Model kerja merupakan keseluruhan dana yang digunakan oleh perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu untuk menghasilkan pendapatan pada periode berjalan atau current income yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan. Selanjutnya, menaksir jumlah model kerja. Yang pertama, metode perputaran model kerja. Contoh soalnya adalah PT ABC pada tahun 2020 mencapai penjualan sebesar 4.000 juta. Jumlah aktiva lancar pada tahun 2020 sebagai berikut. Kas 50 juta, piutang 300 juta, persediaan 150 juta. Dan jumlahnya atau aktiva lancar yaitu 50 juta. Untuk tahun 2021 diperkirakan bisa menciptakan penjualan senilai 4.500 juta. Hitunglah berapa kebutuhan model kerja tambahan yang diperlukan. Baiklah, yang pertama, hitung dulu perputaran komponen aktiva lancar. Yang pertama, kas, yaitu penjualan dibagi rata-rata kas. 4.000 dibagi 50 sama dengan 80. Yang kedua, piutang. Penjualan dibagi rata-rata piutang, yaitu 4.000 dibagi 300, sama dengan 13,33. Yang ketiga, persediaan. Penjualan dibagi rata-rata pers, yaitu 4.000 dibagi 150, sama dengan 26,66. Yang kedua, periode keterikatan dana. Yang pertama, kas, 360 dibagi 80, sama dengan 4,5. Selanjutnya piutang, 360 dibagi 13,33
sama dengan 27. Selanjutnya persediaan 360 dibagi 26,66 sama dengan 13,50. Maka periode keterikatan dana tersebut kita jumlahkan dan menjadi 45 hari. Berarti perputaran modal kerja 360 dibagi 45 sama dengan 8 kali dalam 1 tahun. Yang ketiga, menghitung tambahan modal kerja, yaitu jumlah penjualan atau perputaran modal kerja tahun 2020 sama dengan 4.000 dibagi 8 sama dengan 500 juta. Selanjutnya, jumlah penjualan atau perputaran modal kerja tahun 2021 4.500 dibagi 8 sama dengan 562,5 juta. Sehingga tambahan modal kerja tahun 2020 adalah sebesar 562,5 juta dikurang 500 juta sama dengan 62,5 juta. Selanjutnya, metode perputaran modal kerja. Ketentuannya yaitu, perhatikan dalam menghitung kebutuhan dana untuk modal kerja. Jadi, apabila diketahui profit marginnya adalah 10%, maka piutangnya adalah 90% dikali jumlah piutang di neraca. Margin laba atau profit margin adalah rasio profitabilitas yang dihitung dengan membandingkan antara laba setelah bunga dan pajak dengan penjualan. Hal ini disebabkan karena piutang akan dicatat pada harga jual, sedangkan dana yang diperlukan sesuai dengan harga pokoknya. Modal kerja dalam artian aktiva lancar disebut juga modal kerja bruto. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang aktiva lancar dan manajemen modal kerja. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.